Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Martasari, NIM 23010190044 dari kelas D semester 3 Teknik Matematika IAIN Salatiga. Di sini saya akan mempresentasikan alat peraga yang saya buat bernama PAPI atau Puzzle Pythagoras. Alat peraga ini digunakan untuk membuktikan bahwa teorema Pythagoras itu benar. Bunyi teorema Pythagoras sendiri yaitu pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Mengapa saya memilih alat peraga ini? Karena teorema Pythagoras adalah salah satu teorema yang sering ditemui atau sering digunakan bagi kalangan SMP mulai dari kelas 8 sampai dengan SMA maupun perkuliahan. Teorema ini pun masih sering kita temui. Baik, sebelum saya jelaskan bagaimana cara kerja atau cara pemanfaatan dari alat peraga ini, saya akan memberikan video cara pembuatan alat peraga PAPI ini dari awal sampai akhir. Bahan utama pembuatan puzzle Pythagoras yaitu 2 lembar triplek, kemudian ini bahan-bahan yang lain dan alat-alat yang lain juga untuk membuat. Langkah pertama, cat warna putih pada triplek 1. Langkah kedua, buat sketsa sesuai gambar yang tertera pada triplek 2 ya. Nah, kemudian ini sketsa yang sudah jadi dengan sisi alas pada segitiga siku 20 cm dan sisi tegak 15 cm. Kemudian pada garis sketsa dipotong menggunakan gergaji besi. Pastikan pemotongan rapi supaya tidak berpengaruh kepada pengukuran. Setelah sudah terpotong semua, ambil dari triplek. Kemudian sisakan triplek 2 ini. Dan pada bagian belakang diberi lem kayu supaya bisa tertempel di triplek 1. Kemudian langkah kelima, tempelkan triplek 2 ke triplek 1. Pada bagian atas juga diberi cat warna putih. Pastikan semua rata dengan cat warna putih. Kemudian pada potongan puzzle tadi, buat sketsa garis sesuai gambar yang tertera tadi. Kemudian potong juga sesuai garis sketsa menggunakan gergaji besi. Nah, ini potongan yang sudah jadi. Kemudian pada potongan puzzle diberi magnet dengan menggunakan lem Cina supaya kuat. Kemudian beri warna sesuai desain alat peraga pada potongan-potongan puzzle. Rata ya. Kemudian pada triplek dasar tadi diberi pines gunanya untuk menempelkan puzzle. Memberi pines ini rata titik-titiknya, kemudian pada bagian belakang diratakan menggunakan palu supaya pinesnya rata. Nah, ini titik-titik pines yang sudah jadi. Nah, ini alat peraga yang sudah jadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja atau cara pemanfaatan dari alat peraga PAPI ini. Di sini saya memiliki sebuah segitiga siku-siku yang berwarna merah ini dengan panjang sisi tegak A, sisi alas B, dan sisi miring C. Di setiap sisi dari segitiga ini saya buat sebuah persegi dengan panjang sisinya mengikuti panjang sisi dari segitiga siku-siku. Pada sisi A, ini saya buat persegi yang berwarna hijau dengan nama A kuadrat. Pada sisi B, ini saya buat persegi dengan panjang sisi B yang bernama B kuadrat. Dan sisi C ini dengan panjang sisi C kuadrat. Jadi, teorema Pythagoras tadi saya ulangi lagi bahwa C kuadrat sama dengan jumlah dua sisi lainnya, atau C kuadrat sama dengan jumlah dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kesimpulannya pada persegi ini C kuadrat ini
kita cari dengan cara menjumlahkan A kuadrat dengan B kuadrat. Nah, di sini nanti saya akan memindahkan puzzle-puzzle yang ada di persegi A kuadrat dan persegi B kuadrat ke dalam persegi yang masih kosong ini. Apabila pada persegi C kuadrat ini penuh, maka teorema Pythagoras akan terbukti. Kenapa bisa? Jadi ketika C kuadrat ini penuh terisi, maka panjang sisi miring ini akan bisa dicari dengan cara C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, atau panjang sisi C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, langsung saja kita buktikan dengan memindahkan puzzle-puzzle yang ada pada persegi ini. Baik, di sini saya mulai memindahkan puzzle yang berwarna biru. Jadi ini kita sebut puzzle. Saya sebut puzzle karena memang ini terdiri dari susunan puzzle yang bisa dilepas. Jadi alat peraga ini selain bisa digunakan untuk pembelajaran, alat peraga ini bisa melatih kreativitas anak supaya meningkat. Kita buktikan apakah segitiga yang di sini bisa penuh. Mungkin ini karena saya sudah mengetahui susunan puzzle-nya terlihat mudah, namun ketika anak yang baru tahu mengetahui ini mungkin sedikit sulit. Saya harus berpindah untuk merapikan. Nah, jadi alat peraga ini terbukti membuktikan bahwa teorema Pythagoras itu benar ya. Jadi begitu cara kerja atau cara pemanfaatan dari alat peraga papi ini. Jadi anak diminta untuk memindahkan puzzle ini supaya bisa penuh ke persegi yang di sini. Mungkin bagi anak yang baru tahu ini sedikit sulit karena mereka belum tahu susunan puzzle yang benar itu seperti apa. Nah, alat peraga yang saya buat ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya yang pertama awet, karena alat peraga yang saya buat ini berbahan dasar triplek semua. Jadi apabila terkena air atau apa yang bisa merusak itu kemungkinan kecil. Dan ini awet untuk bertahun-tahun. Yang kedua, alat peraga ini mudah dipahami oleh anak karena dengan pembuktian yang sederhana ini tadi. Alat peraga ini menarik karena ini didesain dengan menggunakan puzzle atau bermain puzzle. Jadi anak akan lebih tertantang atau lebih tertarik untuk memainkan alat peraga ini. Namun alat peraga yang saya buat ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya diantaranya yang pertama ukuran yang cukup besar. Jadi ini apabila untuk bawa kemana-mana kurang bisa. Yang selain itu alat peraga ini juga lumayan berat. Tapi tidak begitu berat banget sih. Tapi ini juga, jadi ini alat peraga yang nggak bisa dibawa kemana-mana, jadi cuma bisa duduk seperti ini. Alat peraga yang saya buat ini sudah memenuhi persyaratan, diantaranya yang pertama tahan lama karena alat peraga yang saya buat menggunakan bahan triplek, kemudian aman, yang kedua bentuk dan warnanya sudah menarik, yang ketiga sederhana dan mudah dikelola, artinya alat peraga yang saya buat ini mudah dipahami. Kemudian yang nomor 4, ukurannya sesuai atau seimbang dengan ukuran fisik anak, maksudnya jika diperagakan oleh guru, ukuran alat peraga yang saya buat tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kelima, dapat menyajikan konsep matematika baik dalam bentuk real gambar atau diagram. Ini sudah sesuai karena sesuai konsep matematika
Yang keenam, sesuai dengan konsep matematika sama. Yang ketujuh, dapat memperjelas konsep matematika dan bukan sebaliknya. Jelas sekali alat peraga yang saya buat ini dapat memperjelas konsep teorema Pythagoras. Yang kedelapan, alat peraga ini menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi siswa. Baik, sekian presentasi alat peraga atau media pembelajaran yang saya buat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau kurang dalam menyampaikan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.